sehat semua? Alhamdulillah. Kenapa? Ada yang sakit? Iya. Kita doakan semoga yang sakit cepat diberi kepulihan dan diberi kesabaran agar bisa bersama kita lagi belajar bersama dalam kelas ini ya. Amin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, untuk pertemuan yang sekarang pertemuan yang kedua kalinya ya. Jadi yang kalau kemarin masih pembagian jadwal pelajarannya. Untuk hari ini yang pertama akan dimulai mata pelajaran fikih. Jadi untuk pertama kali dalam mata pelajaran fikih ini akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh. Apa itu toharoh? Mungkin sudah ada yang pernah belajar di rumahnya mungkin. Apa itu toharoh? Tidak ada. Ya, jadi di sini toharoh itu jika dibaca toknya dibaca fathah, maka akan bermakna atau mempunyai arti bersih. Itu menurut bahasa. Tetapi jika menurut syarak, yaitu melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat, baik dari wudhu, mandi, ataupun tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh itu pengertiannya menurut bahasa, jika dibaca fathah ataunya menjadi bersih. Menurut bahasa. Tetapi menurut syarak, yaitu melakukan sesuatu yang bisa menjadi syarat sahnya sholat, dari mandi ataupun dari wudhu dan tayamum untuk menghilangkan najis. Ini menurut syarak, melakukan sesuatu yang menjadi syarat sahnya sholat dari mandi. Jika itu berhadas besar, maka harus mandi dalam menghilangkan hadas tersebut. Atau juga bisa dengan wudhu. Jika itu hadas kecil, maka menggunakannya yaitu dengan berwudhu untuk mensucikan dirinya. Dan kenapa ada tayamum? Karena jika tidak ada air, maka wudhu ataupun mandi itu harus menggunakan tayamum. Jadi menggunakan abu jika tidak ada air. Sudah paham ya? Jadi apa itu toharoh menurut bahasa dan menurut syarak? Alhamdulillah. Jadi saya akan melanjutkan toharoh, yakni bersih. Di sini Kiai Musonif menyebutkan ada beberapa macam air yang boleh, yakni sah dibuat sesuci. Kiai Musonif menyampaikan bahwa ada beberapa air yang sah untuk atau boleh untuk digunakan bersuci, yaitu ada 7 air yang sah. Air yang sah atau boleh digunakan untuk sesuci itu ada 7. Yang pertama, air hujan. Dan yang kedua, air laut. Dan yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumber.
Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air es. Dan yang ketujuh, air embun. Jadi yang boleh digunakan bersuci yaitu dari macamnya air yang 7 ini. Air hujan, air laut, air sungai, air sumber, air sumur, air es, dan air embun. Itu macam-macamnya air yang boleh digunakan untuk sesuci. Paham ya? Jadi ada 7 air. Coba sebutkan lagi yang 7 air tadi. Air apa saja? Air hujan, ya, terus air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan air embun. Baik, sudah ini ya, sudah tahu berarti arti toharoh dan macam-macamnya air atau beberapa macam air yang boleh digunakan untuk sesuci. Dan yang air yang 7 ini masih mempunyai 4 bagian. Air yang boleh digunakan untuk sesuci yang 7 ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan yang tidak makruh digunakan. Dan yang kedua, air suci mensucikan yang makruh digunakan pada badan namun tidak pada pakaian. Ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air najis. Jadi air yang 7 itu, macam air yang 7 tadi mempunyai 4 bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk menggunakannya. Air mutlak, yakni suci mutlak, itu sudah jelas untuk bisa digunakan karena memang sudah air mutlak, air suci dan mensucikan. Juga pula tidak makruh untuk digunakannya, jadi jelas sudah untuk bisa digunakan. Dan yang kedua yaitu air suci mensucikan tapi, jadi ada tapinya yang kedua, tapi makruh untuk digunakan. Jadi makruh menggunakan air yang suci dan mensucikan itu tadi, suci dan mensucikan tapi makruh digunakan, dan digunakannya yang makruh pada badan, tidak pada pakaian. Jadi pengecualiannya yang nomor 2 ini suci mensucikan tapi makruh digunakannya pada badan, tidak pada pakaian. Jadi seandainya kita mencuci pakaian kita yang kotor dan menggunakan air yang nomor 2 ini. Jadi air yang nomor 2 ini namanya air musammas. Jadi air musammas itu air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Itu merupakan air macam-macamnya air, bagiannya air yang nomor 2. Itu air musammas. Jadi makruh menggunakannya pada badan, tidak boleh untuk mandi hadas besar, ataupun tidak boleh digunakan untuk berwudu, itu tidak boleh. Tapi untuk mensucikan baju itu tidak apa-apa, jadi sah menggunakannya atau akan berhukum suci pakaiannya jika disucikan menggunakan air musammas, itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh digunakan pada badan. Seperti itu, paham antara perbedaan nomor 1 yang nomor 2 ya. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah air mustakmal. Jadi air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis.
itu namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan. Itu termasuk air mustakmal. Dan yang tadi, yang keempat, yang terakhir, bagian dari macamnya air yang 7 tadi, itu air najis. Sudah tahu kalau air najis yaitu air yang airnya najis ya. Tapi air di sini, air najis itu masih terbagi menjadi dua. Jadi air najis yang nomor 4 ini, bagian yang nomor 4 ini masih ada dua bagian lagi, yaitu yang pertama air sedikit dan yang kedua air banyak. Air banyak. Jadi yang pertama air sedikit, yang dimaksud adalah air yang tidak nyampe 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Jika terkena najis, maka hukumnya langsung najis. Tidak usah berubah sifat yang 3. Sifatnya air itu ada 3, warnanya, baunya, dan sifatnya yang tadi warna, bau, dan rasa. Tidak harus berubah yang 3 ini. Kalau air sedikit terkena najis, sudah pasti akan menjadi najis. Tapi yang nomor 2 yaitu air banyak. Yang dimaksud yaitu air banyak, air yang nyampe 2 kulah, pas 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Jadi air yang nomor 2 ini, jika ada najis yang masuk pada air yang banyak, termasuk dari 2 kulah itu atau lebih dari 2 kulah, masih harus dipertimbangkan. Warna, bau, dan rasanya tidak berubah, maka air yang 2 kulah tadi akan tetap bisa digunakan untuk bersuci. Jadi bedanya di situ. Kalau air yang sedikit tertimpa najis, langsung akan bersifat atau berhukum najis. Tapi jika air yang banyak, masih harus dilihat akan sudahkah sifat yang 3 tadi itu berubah atau tidak. Jika berubah, maka akan menjadi najis. Jika tidak, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci, yakni masih berhukum apa? Ya, berhukum suci. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dipaparkan dari awal? Mungkin tidak ada. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya akan mencoba menanyakan. Kalau sudah paham, siap untuk ditanyakan? Ya, coba. Saya akan tanya. Kalau macamnya air yang sah untuk digunakan bersuci itu ada berapa? Ya, ada 7. Coba sebutkan air apa saja yang 7 tadi. Ya, coba ini sama Bu akan dihapus ya, coba. Coba air apa saja? Ya, air sungai, air apa lagi? Air hujan, apa lagi? Air sumur, bagus. Air apa lagi? Ya, air sumber, air apa lagi? Air es, terus air embun, kurang lagi, kurang 1. Air apa? Ya, air laut. Jadi sudah tahu ya, itu jika yang 7 ini adalah banyaknya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau bagiannya dari yang 7 ini ada berapa bagian? Ya, ada 4. Coba sebutkan apa saja yang 4 tadi? Ya, air suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk digunakan, yakni air suci, air mutlak. Dan yang kedua, apa? Ya, air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan pada badan, namun tidak pada pakaian. Yang ketiga, ya air mustakmal. Dan yang keempat, yang terakhir, air apa? Air najis. Ya, coba saya akan memberi contoh. Seandainya di rumah ada air, airnya itu cuma 1 gelas, airnya cuma 1 gelas. Terus ada cicak lewat,
Ternyata cucaknya ya mengeluarkan kotoran, jatuh pada air yang di dalam gelas. Akankah air di dalam gelas itu bersifat suci atau najis? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, coba Sahrul. Apa? Ya, akan bersifat najis. Dan ini termasuk bagian yang nomor berapa? Air yang nomor berapa? Bagiannya air yang nomor 4. Berarti sudah paham ya, air yang macam toharah dan dari macam-macamnya air ini sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi untuk yang minggu depan akan saya beritahu dari ukuran-ukuran macam-macamnya air sedikit dan air banyak ya. Jadi jika ibu guru lupa mohon diingatkan ya. Ya. Jadi kalau air di dalam gelas sudah pasti itu menurut akal pikiran sudah air sedikit ya. Nah, tapi insya Allah minggu depan akan saya beritahu ukuran-ukuran air sedikit dan air banyak seperti itu ya. Ya, cukup ini saja dulu dipahami dan dibaca, dipelajari di rumah agar tetap bermanfaat dan bisa diamalkan pada orang lain ya. Ya. Baiklah, dari materi yang tadi sudah semua ya. Akan saya absen ya. Jadi kalau absen di depan tadi takutnya ada yang izin keluar tidak balik lagi seperti itu ya. Nah, coba saya absen dulu. Ya, jadi Sahrul ada, Harawati ada, Santi ada. Nah, Santi berarti tetap ada semua ya, masuk semua. Alhamdulillah tetap mengikuti pelajaran semua kecuali yang sakit ya. Ya, alhamdulillah karena materi pada hari ini sudah selesai. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, memberi manfaat kepada kita dan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesudah pelajaran di berlangsung dari tadi sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah karena sudah membaca doa. Baiklah, semoga tetap semangat dan terus belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.